Podcast bersama DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lingkungan, berjumpa tentunya bersama Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Senang sekali rasanya saya Rizky Amrina akan memandu Rabu Podcast pada kali ini dengan tema pengelolaan lingkungan, wujudkan good governance. Dan tentunya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Aris Syafrizal, Kabid Pengendalian Pencemaran dan LB3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Dan juga tentunya narasumber kita yang kedua ada Ibu Rahmawati ST, Senior Project Manager Creating Shared Value dari PT Pusri Palembang. Selamat pagi Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, dan tentunya kita akan membuka masker karena kita sudah vaksin dan juga kita menjaga jarak sesama lain. Silakan Bapak Ibu, karena kita ngobrolnya biar lebih santai dan juga membahas mengenai pengelolaan lingkungan, wujudkan good governance. Baik, pertanyaan pertama tentunya saya ingin bertanya dengan Pak Kabid, Pak Aris. Yang pertama Bapak, tentunya proper itu program apa? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Saya pagi ini senang sekali nih diundang di sini ya. Mudah-mudahan jadi terkenal nih diundang di sini ya. Followernya banyak nanti dan bisa jutaan ya. Bisa kemana-mana nanti ya. Baik Mbak Kiki, jadi saya senang juga di sini ada Mbak Rahma ya dari PT Pusri ya, mitra kami dalam mengelola lingkungan. Jadi program proper ini sebetulnya kalau bicara sejarah ya sudah lama Mbak Kiki. Jadi awal itu dari tahun 95 namanya Proper Prokasi, program kali bersih. Karena ini adanya kegiatan Proper Prokasi ini karena adanya kekhawatiran ya dari negara, pemerintah ya, khususnya KLHK ya, terhadap penurunan kualitas air sungai ya, di Jawa ya, di Ciliwung ya yang terutama ya. Jadi dari situ ternyata hasil penelitian itu membuktikan kalau proper keadaan kualitas air pada saat itu 50% itu sudah terjadi pencemaran. Nah, sementara di sisi aturan ada keterbatasan ya dalam penaatan ini. Makanya dibuatlah program proper ini. Jadi tujuan program proper ini berkembang terus hingga saat ini terus masih berjalan dan sudah banyak manfaat ya yang dirasakan baik dari kami sisi pemerintah maupun dari mitra dan terutama masyarakat ya, khususnya untuk lingkungan. Jadi proper ini adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan ya dalam mengelola lingkungan ya. Jadi ini tujuannya adalah bagian dari kegiatan pembinaan pengawasan. Jadi ini bagian sebetulnya tugas tupoksi dari KLHK dan jadi tupoksi kami ya, tupoksi kami. Jadi tugasnya adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan untuk pelaku kegiatan usaha. Jadi kalau judul di atas itu proper itu untuk perusahaan bukan Bu. Jadi karena memang sudah terlanjur di awal karena diprioritaskan dulunya di perusahaan ya. Tapi sekarang itu bukan cuma perusahaan, siapapun pelaku kegiatan usaha itu akan kita ikutkan dalam proper ya. Contohnya seperti rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan bukan perusahaan ya. Nah, itu juga bagian yang kita ikutkan dalam proper. Oke, baik. Itu mungkin Bu. Berarti siapa saja Pak yang terlibat dari program ini? Apakah semuanya wajib dari perusahaan ataupun pemerintah? Ya, jadi kalau untuk keterlibatan sebetulnya semua terlibat. Jadi dalam program proper itu nanti ya khususnya nanti di
penilaian untuk beyond compliance. Beyond compliance itu melebihi dari ketaatan ya, melebihi ketaatannya. Nah itu nanti akan dilibatkan dalam penilaiannya, bukan cuma pemerintah lagi. Jadi kalau dia cuma batas ketaatan, nanti ya penaatan kepada aturan, karena evaluasi kinerja dari proper ini itu adalah penaatan aturan, itu yang utama dulu. Jadi setelah dia melebihi dari ketaatan tadi, ada hal-hal yang memberikan manfaat ya, lebih ya dari selain dari penaatan itu, nah nanti akan dinilai oleh pihak-pihak yang lebih banyak lagi yang terkait ya. Contohnya nanti ada akademisi di situ ya, namanya itu masuk dalam Dewan Pertimbangan Proper. Nah, Dewan Pertimbangan Proper itu yang akan menilai yang beyond compliance. Nah, tadi untuk yang ketaatan ya, yang tidak masuk dalam beyond compliance itu pemerintah yang menilai ya. Jadi kalau yang lebih dari itu nanti akan dilibatkan masyarakat, akademisi, LSM, termasuk media. Jadi media juga nanti akan dilibatkan juga. Nah, itu akan Dewan Pertimbangan itu akan ditetapkan oleh Menteri. Mungkin itu. Jadi keterlibatan yang memang cukup luas ya, termasuk masyarakat juga ikut terlibat di situ. Baik, sebelumnya Pak Aris sudah menyinggung tentang banyak manfaat nih dari program ini. Kira-kira manfaatnya apa saja Pak dari program ini? Ya, baik, jadi manfaat itu selain kita mendorong supaya perusahaan ini taat terhadap aturan, yang jelas kalau sudah taat dalam aturan tentu lingkungan ini akan aman dan nyaman. Jelas. Jadi kalau mereka tidak taat pasti pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran ya, melakukan kegiatan-kegiatan di luar aturan ya, itu pasti akan dampaknya pasti jadi signifikan sekali terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan ya. Tapi dengan mereka mentaati aturan, apalagi mereka beyond compliance itu bonus ya, bagi kami bonus sekali. Makanya kalau di biru ya, ini pengalaman ini Busri ini sudah berapa kali hijau Bu? Udah 10 kali Pak. Ya, 10 kali luar biasa. Kita dorong supaya dapat emas ya. Ya kalau dapat emas itu berarti wah ya luar biasa sekali ya manfaat ke masyarakat. Nah kalau yang lebih terasa lagi langsung dampaknya manfaat itu kalau mereka beyond compliance. Ya, tapi kalau pencemaran itu kan biasanya dampaknya itu kalau dia sedikit ya mungkin nggak terasa, kecuali kalau kita ukur langsung terasa. Tapi kalau beyond compliance itu contohnya Busri kemarin beyond compliance apa Bu? Yang kemarin bisa dapat hijau itu apa ya inovasinya? Iya, bermacam-macam Pak ya, karena di proper itu kan ada 7 kriteria, baik itu efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan limbah B3, sampah gitu kan. Nah, di perusahaan kami itu program proper itu sinergi dengan kegiatan perusahaan Pak. Jadi inovasi yang kami masukkan di dalam yang proper itu berasal dari gugus kendali mutu kawan-kawan di perusahaan. Baik. Jadi inovasi itu diwajibkan untuk setiap unit kerja karena merupakan KPI Pak. Diwajibkan berarti ya, inovasi salah satunya untuk lingkungan hidup juga. Baik. Dan tentunya saya ingin bertanya dengan Ibu Rahma, dan tentunya sudah disebutkan kembali tadi sudah 10 kali ya sering mendapatkan penghargaan. Itu di tingkatan apa saja untuk penghargaannya? Untuk 2011 sampai 2018 kita mendapatkan predikat hijau Mbak, alhamdulillah. Kemudian 2019 sempat biru, kemudian 2020 sampai 2021 kembali mendapat predikat hijau. Wah, dan luar untuk hijaunya biasa. udah 10 kali. Udah 10 kali ya. Baik, tentunya untuk program apa aja nih biar Pusri mendapatkan penghargaan proper ini, Bu? Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya kan untuk proper itu merupakan potret dari kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Jadi napas dari proper sebenarnya adalah terutama untuk beyond compliance adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi setiap tahun perusahaan kami itu melakukan lomba gugus kendali mutu Mbak, di mana di dalam gugus kendali mutu itu bermacam-macam programnya, mulai dari efisiensi energi, efisiensi air, kemudian pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah sampah, kemudian
keanekaragaman hayati dan community development. Nah, berawal dari gugus kendali mutu itulah program-program proper itu kami ajukan gitu. Jadi memang bersinergi dengan kegiatan perusahaan. Contoh nyata misalkan hal-hal yang kecil Mbak. Jadi misalkan di perkantoran merubah spesifikasi tinta yang tadinya memakai kemasan ya menjadi sistem injeksi. Jadi ini mengurangi sampah limbah B3. Ini hal-hal kecil seperti itu Mbak. Kemudian ada lagi kawan-kawan itu merubah metode modifikasi alat sehingga mengurangi penggantian minyak pelumas bekas sehingga ia mengurangi jumlah timbulan limbah B3 minyak pelumas bekas yang dihasilkan. Jadi memang napasnya itu sudah masuk ke dalam kegiatan kawan-kawan sehari-hari Mbak untuk proper ini. Jadi untuk tugas dari kami di lingkungan hidup itu jadi lebih mudah karena sudah terkompilasi nih program-program apa gitu yang mau diajukan di proper setiap tahunnya. Seperti itu Mbak. Mudah-mudahan tahun depan bisa Mas Bu ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Mau ditolongnya Pak. Luar biasa lagi. Karena kita tahun ini tahun 2021 kemarin ya. Iya. Jadi dari 134 perusahaan itu ya hasil penilaian propernya baru satu yang dapat emas yang tahun kemarin. Harapan kita tahun depan ada 2 ya atau 3 lebih bagus lagi kan. Yang emas menjadi murah, yang 16 hijau kan. Yang hijau ini termasuk PT Pusri. Dari 134 16 luar biasa Bu ya. Kalau kan ya yang lain 107 biru kalau nggak salah. Nah 5-nya itu yang kita sedih ya, mengkhawatirkan karena masih ada juga yang merah. Oh, ada yang merah Ya. masih. Jadi kalau di proper itu Bu ya, saya cerita sedikit ya. Boleh, silakan Pak. Jadi penilaian proper itu akan ujungnya nanti ke pemeringkatan. Jadi kalau bahasa kami ini rapot nih Bu. Jadi rapot ya. Baik. Kalau orang sekolah itu ada rapot dinilai kan. Ada rankingnya juga rankingnya, ya. ada ranking. Nah pemeringkatan itu ranking kan. Jadi kalau dia paling bawah itu sebetulnya hitam. Nah, hitam itu benar-benar kegiatan usaha itu melakukan kegiatan pencemaran atau pelanggaran aturan. Nah, itu sudah pasti hitam. Tapi ya tidak mudah juga untuk menjas hitam ya. Karena ini kan harus diuji dulu ya, harus betul-betul dipastikan oleh Gakum dulu kan. Baik. Nah, mungkin lewat proses pengadilan juga mungkin kan, kalau betul-betul mereka melakukan pelanggaran atau pencemaran kan. Nah, yang kedua peringkatnya merah. Nah, merah ini karena tidak taat. Nah, di perkembangan proper sekarang ini makin ketat tuh ya. Iya benar Pak. Penilaian ini makin ketat. Seiring waktu makin ketat. Sebetulnya kalau kita mau dapat biru itu, kalau kita sudah biasa taat aturan mudah. Dan kita sudah biasa melakukan pemantauan, kita kerjakan pemantauan, kita biasa melakukan pelaporan. Karena kita cuma menaati peraturan perundangan tentang lingkungan. Nah, peraturan perundangan lingkungan itu kan sudah ada rinciannya di persetujuan lingkungan, ada tuh kan, bisa tinggal ikuti itu saja. Dan jangan lupa satu lagi, mengupdate peraturan. Baik. Nah, contohnya karena ini penaatan aturan, jadi aturan-aturan baru juga akan masuk dalam bagian penilaian. Ya, contohnya sparring ya, sudah masalah sparring Bu. Sudah. Itu aturan yang baru. Nah, sebagian juga kami yang merah juga karena mereka tidak update aturan. Tidak update aturan. Nah, contohnya mereka harus pasang sparring itu sistem pemantauan air langsung terintegrasi. Dan memang jadi ketika mantau tidak lagi manual, dicek masuk app. Jadi ketika kita masuk, ada alat ditempatkan di situ langsung dipantau dan dilaporkan terintegrasi langsung ke KLHK ke kami ya. Dan nah ini yang banyak perusahaan yang tidak update, akibatnya beberapa perusahaan kegiatan usaha di kita ini ada yang tetap merah. Jadi kuncinya cuma satu, ikuti saja aturan ya, biasa dan selalu update aturan. Jadi kalau sudah ikuti aturan pasti biru. Pasti rapatnya biru. Nah, tapi kalau sudah nggak ikut aturan, jadi kalau sudah hijau ini sudah ya, jadi luar biasa. Sudah ya. luar biasa. Peringkatnya tinggi ya Pak ya. Peringkatnya tinggi, apalagi emas. Jadi hitam dulu, hitam, merah, biru, hijau, emas. emas.
Kalau sebetulnya dua di dalam proper itu penilaiannya itu, taat dan beyond compliant, itu saja. Jadi kalau dibagi lagi, yang taat itu yang biru, kalau yang lebih dari taat itu sudah beyond compliant, yang hijau sama emas. Baik. Oke, baik. Tentunya kita lanjutkan kembali pertanyaannya ke Ibu Rahma. Bagaimana cara PT Pusri mengendalikan limbah sehingga dapat menjaga lingkungan? Silakan Ibu. Terima kasih, Mbak. Untuk mengendalikan limbah tentunya tidak terlepas dari awal kegiatan perusahaan itu berdiri ya Mbak, di mana saat itu dikaji analisis mengenai dampak lingkungannya. Nah, dari analisis dampak lingkungan itulah akan diketahui fasilitas apa yang dibutuhkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Sejalan dengan yang disampaikan Pak Aris tadi, bahwa sebenarnya lingkungan hidup ini sudah ada guidance-nya ya Pak ya, sudah ada peraturannya masing-masing. Baik. Sehingga kuncinya tinggal menurut saja mengimplementasikan peraturan apa yang diwajibkan kepada perusahaan. Jadi untuk PT Pusri manajemennya sangat komit Mbak terhadap penaatan peraturan. Jadi apapun itu akan kami penuhi regulasinya, sehingga tentunya akan berujung kepada pengelolaan lingkungan yang lebih baik seperti itu. Misalkan di dalam limbah cair yang disampaikan Pak Aris tadi harus memasang fasilitas, ya tentu kami sebagai perusahaan harus meneliti memang tujuannya baik kan, untuk mengetahui secara langsung, secara real time bahwa pengelolaan limbah cair itu outputnya sudah baik gitu. Kemudian dari sisi udara juga kami perusahaan juga diwajibkan SISPEC Mbak, atau sistem pemantauan kualitas emisi secara kontinu Pak Aris. Jadi air juga diwajibkan paling, untuk udara juga SISPEC ya Pak ya. Nah itu tentu membutuhkan effort dari perusahaan, tapi demi penaatan peraturan kami komit Pak untuk menaatan apapun itu yang diwajibkan di dalam peraturan. Dukungan manajemen. Oke. Jadi kalau memang manajemen peduli terhadap lingkungan ya, itu semua mudah ya, untuk pelaksana nyaman, enak kan. Jadi ketika perusahaan manajemen mendukung, baik dari sisi tadi ya Bu ya, effortnya maupun dari sisi finansial ya, pasti semua itu akan mudah. Karena kebanyakan effort disuruh tapi finansialnya nggak didukung, karena sekarang ini kan zamannya teknologi Bu ya. Dan teknologi nggak murah Mbak Kiki. Benar. Ya kan? Untuk sparring aja itu mungkin harus keluar kos ya. Tapi kalau manajemen kita sadar ya lingkungan, sebetulnya pola pemikiran yang sekarang ya modern ya, dalam mengelola lingkungan sudah beda dengan tradisional dulu. Kalau dulu kan lingkungannya dianggap kos Bu. Oke. Ya, betul ya Mbak Rahma ya, dianggap kos. Tapi sekarang enggak, ini dianggap investasi. Jadi biaya-biaya lingkungan itu biaya investasi untuk kelanjutan perusahaan kan. Kalau itu kos kan, kalau dianggap wah ini kos pasti dibangkas terus. Tapi kalau ini anggap wah ini investasi, ke depan kita akan mendapatkan benefitnya, pasti ini akan disupport. Jadi pola pikir itu yang sekarang sudah mulai berubah ya, karena nggak fokus di finansialnya aja untuk perusahaan. Biasanya fokus di laba, lupa di limbah ya Pak ya. Dan kembali ke Pak Aris, tentunya sudah kita ulik sebelumnya tentang proper beyond compliance. Tentunya apa saja nih Pak yang masuk kriteria dari proper beyond compliance? Silakan Pak. Baik, jadi Mbak Kiki tadi ya, setelah taat tadi ya, taat terhadap peraturan lingkungan ya. Nah, kita untuk menuju beyond compliance itu biasanya ada yang lebih di situ dalam kita mengelola lingkungan. Contohnya kita harus punya life cycle analysis ya Bu ya. Punya Bu ya, life cycle analysis itu kajian tentang daur hidup ya. Bagaimana mengelola lingkungan ya, mulai dari bahannya sampai ke produk hasil akhir sampai pengelolaannya ya nanti. Itu semua mereka sudah harus punya ya. Kemudian sistem manajemen lingkungan. Nah, sistem manajemen lingkungan itu yang Rahma sampaikan ada 7 tadi kan,
mulai dari efisiensi energi ya, penurunan emisi ya, sampai keanekaragaman hayati yang terakhir ya, itu semua harus ada kontribusi kita di situ ya. Kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat. Nah sekarang ini kalau pemberdayaan masyarakat biasanya CSR Bu ya, lebih banyak mereka ini CSR ya. Kalau Pusri saya yakin, karena kemarin Bu sudah banyak ya. baru berkolaborasi juga ya. Baik. Dengan dari dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Baik. Kemarin di Selayur TPS 3R ya, kebetulan TPS itu binaan dari Pusri ya, dan bantuan Pusri juga. Terima kasih banyak Bu ya, mumpung di sini kita sampaikan terima kasih. Boleh, silakan Pak. Amal jariahnya ya. Amin. Bantu ada demo kemarin enzim ya, luar biasa Bu. Jadi ibu-ibu PKK itu ya, yang bikin karyawan ya. Oh, baik. Jadi karyawan pun peduli untuk lingkungan. Jadi mereka ada kelompok untuk ekoenzim ya, ekoenzim yang manfaatnya luar biasa. Salah satunya digunakan di TPS 3R itu ya. 3R. Nah kemudian ada juga yang proses tahapan tadi ya di Beyond Combat, dan itu tanggap bencana. Oke. Jadi kepedulian perusahaan dalam menghadapi tanggap bencana. Jadi kalau terjadi contoh, kalau terjadi, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah bencana alam, kita di perusahaan aja kalau terjadi bencana, contohnya terjadi di lingkungan ya, terjadi bocor ya, atau terjadi polusi udara, sudah tahu apa tindakan antisipasinya, sudah baik. ada SOP-nya, sudah ada timnya, sudah ada cara mengelola, mengurangi, menghentikan maupun menangani kondisi tanggap darurat itu sudah ada. Apalagi mereka memberikan membuat program tanggap bencana ini yang untuk masyarakat ataupun melibatkan masyarakat, ini jadi luar biasa ya. Jadi memang betul-betul diajak. Nah kemudian yang terakhir inovasi. Nah inovasi ini yang jarang-jarang. Biasanya kan kalau di perusahaan kurang yang mikir inovasi. Inovasinya biasanya untuk ke produk. Contohnya Pusri, wah inovasi kita bikin pupuk organik ya, seperti itu ya. Tapi kalau ke lingkungan mereka bisa berinovasi luar biasa. Contohnya kemarin inovasi dalam pengurangan emisi ya, atau pengurangan emisi khususnya sekarang yang goal ya, yang emas itu Bu ya, lebih ke inovasi dalam penurunan gas emisi rumah kaca. Nah itu kalau mereka bisa berinovasi di situ, insya Allah pasti dapat emas ya. Itu contohnya ya, kalau gas emisi rumah kaca yang dari pabrik bisa mereka kendalikan, kurangi ya, dalam rangka itu biasanya itu dapat emas Bu ya. Mudah-mudahan terus bisa nih ke depannya ya. Amin. Baik, tentunya perusahaan seperti apa nih Pak yang bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan? Baik, kalau perusahaan itu berhasil dalam pengelolaan lingkungan, jelas dari rapot tadi Bu, Rapot. cerita ya. Kalau mereka sudah biru ya baru taat ya. Kalau mereka sudah bisa beyond compliant, sudah berarti sudah luar biasa ya. Rankingnya sudah ranking di atas Bu, memang betul-betul sudah berhasil dalam mengelola lingkungan ya, bukan untuk mereka saja. Tapi kalau beyond compliant itu juga sudah lebih ke luar. Baik. Manfaatnya kan. Manfaatnya. Kembali ke Ibu Rahma tentunya, apakah program pengendalian lingkungan dari PT Pusri ini melibatkan masyarakat atau tidak Ibu? Tentu Mbak, karena masyarakat itu merupakan stakeholder yang posisinya tetangga lah ya. Tetangga ya. Baik. Jadi keterlibatan masyarakat itu tentu dimulai dari kegiatan pengembangan perusahaan ya, pada saat perusahaan berdiri. Jadi pada saat kajian AMDAL-nya itu ya, AMDAL. perusahaan akan diundang untuk memberikan saran dan pendapatnya, kebutuhan dan harapannya terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi begitu juga pada saat pengembangan. Jadi bukan pertama kali berdiri, namun juga pada saat kegiatan pengembangan. Jadi mereka akan diundang
untuk mendengar ya kebutuhan dan harapan masyarakat terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Baik, tentunya ada kegiatan lain juga yang dilibatkan masyarakat dalam peduli lingkungannya, atau dari kegiatan tadi yang diceritakan oleh Pak Aris bahwa untuk adanya bencana juga dilibatkan masyarakat atau bagaimana? Ya, iya Mbak, tentu. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini di unit kerja kami itu sudah ada Departemen CSR. Ada kegiatan pembinaan di masyarakat khususnya di sekitar perusahaan. Kemudian terkait dengan tanggap bencana, karena memang PUSRI ini merupakan kegiatan yang berisiko tinggi juga ya Mbak, identifikasi. Jadi memang perusahaan juga melibatkan masyarakat jika terjadi bencana gitu. Masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi keterlibatan masyarakat itu kami melakukan pelatihan ya, simulasi keadaan darurat. Oh baik, masyarakat diajak pelatihan juga. Ya, gitu. Jadi misalkan dikenalkan sirinenya apa, kalau misalkan sirinenya seperti ini, jadi masyarakat sudah tahu ya. Sudah antisipasi berarti ya. Gitu. Oke, baik. Dan juga kembali lagi masih di Bu Rahma. Untuk Pak Aris sabar ya Pak ya. Dan juga untuk Bu Rahma, tentunya dari program proper ini apa aja nih dampak yang nyata yang dirasakan dari PT PUSRI? Untuk dampak dari proper tentunya positif ya Mbak, karena ada perbaikan tata kelola lingkungan. Oh baik. Mulai dari dulu tadi ya kita sudah di guidance apa yang harus kita lakukan ya untuk perbaikan. Kemudian dari sisi beyond compliance Mbak, kami di istilahnya kerangka dari proper itu kan rapi, mulai dari pembuatan kebijakan, kemudian harus ada perencanaan, ada implementasi, kemudian monitoring dan evaluasi sampai dengan terukur. Jadi yang kami rasakan itu dari sisi pendokumentasian itu lebih cepat gitu. Kalau dulu kan tersebar-sebar Pak, misalkan pada saat audit nih, mau cari-cari dulu nih, kalau ditanya masalah limbah cair, berapa jumlah yang dihasilkan. Jadi kalau sekarang tinggal buka simple aja Pak. Jadi simple itu sistem pelaporan elektronik Pak ya, di mana perusahaan itu menginput data kualitas limbah cair, emisi, dan limbah B3-nya ke dalam sistem elektronik. Jadi kalau misalkan ada audit atau keperluan terkait data lingkungan bisa langsung diakses tuh. Periode waktu tertentu 1 tahun kan, atau 1 bulan, jadi langsung cepat gitu untuk melihat berapa jumlah limbah yang dihasilkan. Berarti lebih mempermudah juga dalam pekerjaan tentunya ya. Sepertinya Pak Aris mau menambahkan, silakan. Ya, jadi begini Bu, proper itu sendiri ya bagi perusahaan itu ada 2 konsekuensi nih. Kalau mereka tidak taat, pasti disinsentif jadinya. Tapi kalau mereka taat, insentif mereka dapat. Ya, contoh ya, kenapa dalam proper itu dalam penapisan kan sebelum mereka diikut sertakan kita tapis dulu nih Bu, mana kegiatan-kegiatan usaha yang akan kita ikut sertakan. Nah, contohnya ada beberapa kriteria. Itu yang pertama, itu kegiatan itu produknya nanti akan diekspor. Nah, jadi yang produk-produk yang diekspor itu wajib kita ikutkan untuk proper. Kenapa? Ini kan sudah, kalau mereka lolos proper, insya Allah dari sisi ISO ya tentang lingkungan mereka aman sudah. Nah, beberapa sekarang ini kan udah globalisasi. Jadi kalau mereka bermasalah dari sisi lingkungan ya pasti di banding produk mereka ya. Contohnya sudah banyak kan. Kalau tidak bisa, contoh saja kalau di Jepang itu ya, Jepang itu kalau mesinnya nggak Euro 4 ya, itu kendaraan nggak bisa masuk di Jepang. Oh baik. Nah, contohnya ini, jadi kita juga sudah mulai membantu ya, manfaat bagi perusahaan ini sudah mulai membantu. Kalau ikut proper, mereka akan dapat insentif, mereka akan mudah ekspor, mudah berkompetisi dengan yang lain. Sebaliknya, ya kalau mereka dapat beyond compliant, insentifnya penghargaan, dapat penghargaan. Kalau di biru itu cuma dapat rapor Bu, tapi kalau sudah beyond compliance itu penghargaan. Ya, penghargaan itu dapat ini ya,
sertifikat ya. Oh, dapat sertifikat. Ya, sertifikat hijau ya. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah tuh PHK khususnya ya, bisa memberikan insentif yang lebih banyak. Contohnya pengurangan pajak. Nanti itu harapan kita ya Bu ya. Kalau saya kepengennya seperti itu. Jadi kalau memberi insentif jangan cuma penghargaan. Contohnya kalau mereka sudah hijau, mereka bisa dapat pengurangan pajak atau pengurangan kewajiban-kewajiban ya. Itu kan bagi perusahaan itu kan Dapat bonus ya Pak? ya dapat bonus ya. Contohnya seperti dulu ya. Kalau ranking 1 ya, Ya, pasti minta hadiah kan? minta hadiah, benar-benar. hadiah, ya. Biasanya apa Bu hadiah? Minta beli sepeda Pak. Beli sepeda. Baik, tentunya saya ingin kembali bertanya dengan Bapak Aris, Bapak Kabid kita. Baik Pak, tentunya poin apa saja nih Pak bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan penghargaan ini? Fokusnya kemana, atau fokusnya hanya ke CSR saja, atau lebih kepada pengelolaan lingkungan? Jadi kalau pengelolaan lingkungan itu sudah wajib. Ya, kalau pengen biru ya taati aja aturan dan ikuti update aturannya. Tapi kalau lebih dari itu ya jelas melebihi ketaatan ya, ada inovasi-inovasi ya, ikuti yang 7 yang saya bilang tadi, ada LCA ya, itu poin-poinnya supaya kalau di kalau di proper ya, proper itu kalau mereka hijau emas baru dapat penghargaan, kalau biru itu baru rapot aja ya, baru dapat rapot istilahnya kan. Nah kalau kita ingin mencapai penghargaan ya harus ada terobosan ya. Itu sudah ada panduan di Permen LHK 01 ya 2021 itu tentang proper, itu sudah ada panduannya. Jadi kalau kita taati sudah pengelolaan lingkungan kita kelola, kemudian kita ingin dapat penghargaan ya kita harus mengikuti yang pedoman beyond compliance itu yang mulai dari LSA, sistem manajemen lingkungan, tanggap bencana sampai ke hati ya. Nah, terakhir itu inovasi. Kalau inovasi mudah-mudahan bisa gold ya kalau inovasi itu. Berarti sudah wajib hukumnya ya Pak ya untuk pengelolaan lingkungan ya? Kalau pengelolaan hidup sudah wajib. Sudah wajib. Harus dikelola. Baik. Baru nanti baru ke beyond compliance itu mendapat apa? Itu saja. Baik, kembali ke Ibu Rahma, tentunya sudah mendapatkan penghargaan. Tentunya ke depan bagaimana inovasinya dari PT Pusri? Mungkin siapa tahu nanti Pak ya di tahun depan bisa mendapatkan emas. Amin, semangat. Amin. Semangat. Bagaimana inovasinya Ibu? Ya, tentunya setiap tahun kan kita pengennya selalu lebih baik ya Mbak ya, baik itu inovasi di internal perusahaan. Nah, untuk ke depan kita menginginkan nanti adanya inovasi sosial Mbak. Jadi ada program perusahaan yang bisa berkontribusi dengan program pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa sinergi dengan inovasi sosial namanya Mbak ya. Jadi masyarakat itu dijadikan mitra gitu dan jika perlu dimasukkan dalam rantai pasok perusahaan. Jadi harapannya itu bisa pemberdayaan masyarakat itu bisa bergulir dan berkelanjutan, Mbak. Jadi kita akan memasukkan unsur inovasi yang telah dilakukan perusahaan dan disandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Baik. Itu program masuk juga di sana. Masuk Pak. Ya, Karena memang Pusri Palembang ini sudah aktif membina program Pak. Ya. Jadi tahun 2017 itu mendapat penghargaan dari KLK. Jadi tahun ini Pusri akan membina 8 Pak. Jadi total 10 kampung iklim yang akan dibina dari Pusri. Ya, tinggal itu aja Bu digalakkan, karena inovasi sosial bisa masuk dari Proklim. Benar, Ya. benar Pak. Karena bisa emas juga sebetulnya di situ nanti ya. Kalau misalnya saya buka kasih sarannya masukannya PT Pusri. Boleh, silakan Pak. Kalau nanti Proklim binaan PT Pusri ya bisa menjadi Proklim terbaik ya, dengan kemandirian energi, dengan efisiensi energi, di situ pengurangan gas rumah kaca bisa dari pintu masuknya lewat Proklim. Sebetulnya
emas itu sudah di depan mata ya. Goal itu mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan. Saya Amin. punya cita-cita kepengen ya masuknya dari situ, dari Proklim yang betul-betul sekarang kita lagi galakkan Bu ya, Proklim. Jadi kemarin aja tema HPSN kita kan apa? Kelola sampah, kurangi emisi, yang terakhir bangun Proklim. Bangun Jadi, Proklim. Proklim itu program kampung iklim. Oh baik, program kampung Programnya iklim. KLHK juga. Kalau program orang lain mungkin KLHK nggak akan lihat kan, tapi kalau program KLHK wah ini hebat ini bilang PT Pusri Proklimnya juara dan banyak inovasi-inovasi ya di situ di Proklim. Insya Allah bisa dapat emas. Bisa support di situ Bu nanti Bu. Siap Pak. Amin, siap. Tentunya Pak, kembali ke Pak Aris. Seperti yang kita ketahui tentunya saat ini dunia, khususnya juga Indonesia itu kita masih mencari solusi atas perubahan iklim dan krisis energi dan juga sumber daya. Apakah program ini masih relevan melihat kondisi saat ini Pak? Oh, relevan sekali ya kalau saat ini. Kecuali nanti kita sudah tidak butuh lagi proper ya Bu ya. Dalam arti perusahaan semua sudah kepedulian lingkungan sudah beyond semua ya, sudah beyond compliant semua. Jadi sementara ini ya terus terang sekarang ini gue tahu yang 2021 aja kita masih punya utang 5 yang merah kan, dan tahun depan kita tambah banyak pesertanya Bu, ada tambahan lagi. Jadi kan tahun kemarin 134, insya Allah nanti kalau ditetapkan nanti kemungkinan nih bocorannya sekitar 194. Wah, bertambah. Ada tambahan 30 peserta baru. Nah, apa dalam arti kan ini kalau peserta baru mereka kan kemungkinan menurut saya jangan-jangan mereka belum paham juga proper kan. Nah, ini jadi khawatir juga kita ya. Apakah mereka akan lolos biru nanti kan? Tapi kalau mereka sudah patuh semua, sudah taat semua, mungkin proper ini sudah nggak dibutuhkan lagi. Tapi sepanjang masih banyak perusahaan yang belum paham, nah ini yang kita galakkan. Dan ini program ini akan berkesinambungan, bersinergi dengan program-program lain. Itu yang Baik, tentunya untuk Pak Aris, seperti kita ketahui bahwa saat ini dunia khususnya Indonesia masih mencari solusi atas perubahan iklim, krisis energi dan juga sumber daya serta sebagainya. Apakah program ini masih relevan Pak untuk melihat kondisi kita saat ini? Baik, terima kasih Mbak Kiki ya. Jadi kalau kita lihat relevan pasti masih relevan sekali ya. Apalagi kita sekarang isunya kan memang pemanasan global ya. Dengan adanya program proper ini banyak pengurangan emisi contohnya, terus pengurangan pencemaran air itu sudah banyak oleh kita rasakan kan dan program proper ini ya tentu kalau kita mendapatkan penghargaan manfaat itu pasti dirasakan di sektor lain ya. Contohnya seperti di program proper ini bersinergi dengan bukan cuma di KLHK. Efisiensi energi itu sebetulnya ranahnya Kementerian SDM ya. Jadi kalau kita melakukan pengurangan energi sebetulnya kita juga membantu program SDM. Tapi jangan lupa dengan pengurangan energi itu imbas baliknya itu dampak baliknya itu ke kita lingkungan hidup juga ya, dengan pengurangan energi ya, efisiensi energi, apalagi substitusi energi pasti itu akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan ya, kualitas lingkungan ya. Contohnya kemarin PTBA itu mereka dapat emas ya, kalau tidak salah mereka dapat emas itu karena mereka berinovasi untuk substitusi energi, penggunaan bahan bakar fosil ya, yang selama ini mereka gunakan alat berat itu bahan bakar fosil, mereka beralih ke listrik. Jadi dengan mereka beralih otomatis akan terjadi pengurangan emisi. Jadi pengurangan emisi itu kan larinya ke emisi gas rumah kaca, pengurangan karbon di situ kan. Ramah lingkungan, makanya mereka dapat emas.
Mas, itu tentu sangat bermanfaat sekali untuk bantu lingkungan dikaitkan dengan isu-isu sekarang ya, seperti efisiensi energi ya, emisi ya, dan lain-lain. Baik, tentunya pertanyaan terakhir untuk Ibu Rahma, pesan dan harapan untuk perusahaan lainnya dan juga masyarakat sama-sama juga menjaga pengelolaan lingkungan ini. Silakan Ibu. Ya, harapan kami ya tentu tetap mengharapkan dukungan dan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembina kami, Mbak. Kemudian untuk masyarakat sekitar tentunya tetap doa dan dukungannya bagi keberlanjutan perusahaan tentunya ya kan, supaya kami tetap tumbuh dan berkembang gitu untuk memberikan manfaat yang baik untuk sekitar perusahaan. Demikian, Mbak. Dan juga semoga nanti dapat emas ya Pak ya. Amin. Amin buat PT Pusri, tentunya sukses selalu. Dan Terima juga kasih, Mbak. untuk Pak Aris terakhir juga pesan dan harapannya untuk para perusahaan juga dalam menjaga lingkungan, silakan. Ya, baik. Jadi kalau kami di tugas pokok fungsi kami kan memang mengelola, mengurusi lingkungan ini ya. Mitra-mitra kami ya bukan cuma pihak kegiatan usaha mitra kami nih Bu, termasuk LSM itu mitra kami juga ya, termasuk masyarakat mitra kami. Jadi kami mendorong supaya selain partisipasi perusahaan dalam mengelola lingkungan ini ya, dalam hal ketaatan ya maupun yang pelayan dalam proper ini, kami harapkan juga masyarakat lebih aware juga terhadap ini ya. Jadi bahasanya Ibu Rahma tadi, kalau ada ketergantungan antara masyarakat dengan kegiatan usaha, ini kan mengelola lingkungan jadi lebih mudah ya. Tujuan kita untuk kualitas hidup yang lebih baik jadi lebih mudah. Jadi itu saja harapan kami supaya ya di samping lebih banyak nanti ya kegiatan usaha ini yang lebih taat ya, tidak ada lagi merah lagi harapan kami Bu. Karena kalau dapat merah ya bukan cuma perusahaan Bu yang malu, kami juga malu karena apapun itu kami duluan. Berarti kan kami nggak beres dalam membina dan mengawasi mereka kan, seperti itu. Tapi kalau mereka bagus juga, kami juga senang, kami ikut bangga. Makanya kalau kami dapat tahun depan bisa 2 atau 3 yang dapat gold dan naik yang hijau ini jadi 100, luar biasa sekali, itu prestasi luar biasa bagi kami. Dan manfaat lingkungan pasti lebih terasa lagi pasti. Apalagi yang beyond compliance itu memang betul-betul dampaknya yang sudah di luar dari yang dibayangkan kita. Itu yang harus kita terima. Baik, tentunya terima kasih untuk Pak Aris dan juga Ibu Rahma sudah berbincang tentunya bersama kami dan juga membahas mengenai lingkungan hidup kita, juga kita sama-sama menjaga lingkungan hidup kita. Jadi bukan hanya fokus di finansial saja Bapak, tentunya kita hidup di bumi ini sama-sama saling melindungi lingkungan. Terima kasih tentunya Bapak dan Ibu, dan tentunya juga program Proper ini adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan perusahaan melalui penyebaran informasi, kinerja penataan perusahaan dan pengelolaan lingkungan sehingga tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera. Tentunya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Gimana? Menarik kan pembahasannya? Mau bahas tentang apa lagi minggu depan? Komen di bawah ya. Nantikan Rabu Podcast bersama DLHP Provinsi Sumatera Selatan di episode berikutnya. Pastinya dengan info yang lebih menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maju kualitas lingkungan hidup, Sumsel maju untuk semua.